Hai Sob, The Jamuran Channel kali ini menyuguhkan alur cerita film psikopat. Pastinya menegangkan dan butuh nyali untuk menontonnya. Banyak pembunuhan terpaksa dilakukan demi mempertahankan hidup. Film ini berjudul Oke, langsung saja ke jedot celorot. Ini ceritanya. Dikisahkan 3 orang pemuda, yaitu Beck, Candice, dan mereka berdua merupakan sepasang kekasih Sob, dan temannya yang bernama Jiminy. Ketiganya menuju kota mati yang dikenal dengan kota kebebasan Florida, di mana kota ini pernah dihuni oleh 1.200 orang di tahun 81-an dan harus dikosongkan karena kebocoran gas beracun dari pertambangan. Lalu, apa yang dilakukan 3 pemuda ini datang ke kota mati yang dikenal dengan kota kanibal? Berawal dari Beck merupakan seorang pembuat komik, ingin membuat bahan komiknya dengan mengambil cerita dari kehidupan di kota mati itu dulu, sehingga harus melakukan observasi atau datang langsung melihat kondisi dan menggali informasi di sana. Dead. He makes people dead. He was playing dead because he was trying to survive. All superheroes have to hide, Headshot master. right? Ketika ketiganya mendekati kota kebebasan kurang lebih 4 mil lagi, tiba-tiba seseorang yang tak dikenal melemparkan batu besar yang menyebabkan kaca mobil yang mereka kendarai pecah. Why don't you? Beck pun keluar dari mobil dan melihat ada seseorang di atas jembatan layang yang mencurigakan. Kemudian Beck mencoba mengejar orang misterius itu, namun dicegah oleh kekasihnya dan Jiminy temannya. Beck! No! Throwing rocks at the bridges. What do you want? I don't give a fuck! You said this town was dead, so please, if there are kids... Lebih baik meneruskan perjalanannya saja menuju kota mati itu. Walaupun kesal, akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka bertiga di sebuah toko atau kedai makanan. Ketiganya masuk dan memesan beberapa makanan dan minuman untuk bekal dalam perjalanannya. Beck berbincang dengan penjaga toko dan menceritakan kejadian yang mereka alami di perjalanan, bahwa mobil kacanya dilempari seseorang yang tak ia kenal. Namun penjaga toko itu mengatakan bahwa sungguh aneh hal itu terjadi, karena ia menyebutnya kota ini kota hantu atau kota mati. Yang ada di kota ini hanyalah ada dia bersama suaminya dan seorang pelanggan tokonya yang ia sebut dengan manajer situs atau wali kota mati yang bernama Esrin. Okay. Well, thank you so much for your hospitality. Sure. How much do I owe you? $2.50. $250? Okay. Well. Akhirnya berpamitanlah ketiganya untuk melanjutkan perjalanannya. I hate this car so much. Oh, stop My God, complaining. here we go. Jeez. Waktu sudah malam. Tiba-tiba Jiminy minta Beck untuk berhenti karena ia ingin buang air kecil. Sebenarnya Beck dan Candice sudah memperingatkan Jiminy agar tak masuk ke rumah kosong. This is wide open. You're not supposed to go in the house, Jiminy. Look at this. Hello? You're not supposed to go in the house. Namun tetap saja Jiminy masuk. Kemudian Jiminy malahan mengajak Beck masuk ke rumah kosong itu karena ada sesuatu yang menarik untuk dilihat dalam rumah kosong itu. Masuklah Beck menyusul Jiminy, dan Candice pun sendirian di dalam mobil. Karena Candice merasa takut sendirian di dalam mobil dan tak sengaja Candice melihat seseorang mencurigakan yang mengawasi mereka bertiga. Akhirnya Candice menyusul Beck dan Jiminy yang sudah berada di dalam rumah kosong itu untuk memberitahukan apa yang ia lihat barusan. Namun tiba-tiba Is that the car? mereka dikejutkan suara mesin mobil yang tak lain dari mobil yang mereka tinggalkan di luar. Mobil Beck pun dicuri. Disinilah mulai malapetaka tragis terjadi. It's a goddamn ghost town. Mereka bertiga saling menyalahkan satu sama lain karena mobil mereka saat ini sudah dibawa kabur pencuri. Jiminy akhirnya nekat meninggalkan Beck dan Candice dengan berjalan kaki menuju kedai yang mereka singgahi tadi siang, walaupun jaraknya sudah jauh dari tempat mereka sekarang berada.
think you'd have better luck with smoke signals. Kini tinggallah Beck dan Candice sendirian. Beck mencoba mencari sinyal telepon selularnya, namun sinyal tetap buruk. Walaupun Beck akhirnya bisa terhubung dengan nomor darurat 911, namun komunikasi terputus-putus karena sinyal yang buruk. In Freedom, Florida. Yeah, it's 50 miles outside of Pucketville. My number is 813-305. Hello? Hello? Ketika Candice yang berada dalam rumah kosong itu melihat dari jendela, terkejutlah Candice karena mobil mereka sudah berada di luar rumah kosong itu. 305. Hey, Beck, I saw the car. Hang on. Hi, hello. I just lost you. Beck, our car's out front. My car has been Segera Candice meneriaki Beck dan memberitahukan bahwa mobilnya tiba-tiba sudah ada. Namun karena Beck konsentrasinya masih fokus berkomunikasi dengan petugas 911, Beck tak mendengar apa yang diucapkan Candice. Segera Beck turun dari atap rumah dan tak menemukan Candice kekasihnya. Yang ia lihat justru ceceran darah di lantai. Betapa kagetnya ketika Beck melihat kekasihnya dimasukkan dalam bagasi mobilnya oleh seseorang yang misterius. Berniat ingin menolong, namun Beck disemprot oleh gas air mata yang menyebabkan Beck pun pingsan. Keesokan harinya, di suatu tempat gudang kosong, Candice tersadar dari pingsannya. Namun betapa kagetnya ia, bahwa kini ia berada di dalam keranjang besi dan di suatu ruangan sepi. Candice trauma dan shock dengan apa yang ia alami, lalu berteriak sekencang-kencangnya agar terdengar orang dan bisa menolongnya. Ternyata tanpa diketahui Candice bahwa kekasihnya yang bernama Beck juga sudah disekap berada tak jauh dari ruang sekapan dirinya. Beck tersadar dari pingsannya, namun dalam keadaan dilakban seluruh tubuhnya. Mendengar sayup-sayup teriakan Candice, kemudian Beck berusaha melepaskan ikatan lakban di seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba Beck mendengar suara dari pengeras suara yang mengucapkan selamat datang di suatu permainan pembunuhan. I'd like to take this opportunity to welcome our new students to orientation. Why are you doing this to us? Di mana orang-orang yang disekap harus membunuh lawan yang dipilih oleh penyekapnya demi untuk makanan dan minuman. Karena mereka yang disekap tidak akan diberi makan dan minum sebelum salah satu dari keduanya yang diadu membunuh lawannya. Candice yang juga mendengar suara pengumuman di mikrofon itu marah dan kesal, lalu melemparkan keranjang besi ke arah kamera. Sekuat tenaga Beck melepaskan diri dari ikatan lakban di tubuhnya dengan menggosokkan ikatan ke ujung teralis besi runcing. Be full of Viking pride before we know it. Akhirnya Beck berhasil melepaskan ikatan lakbannya. Beck pun mendengar teriakan kekasihnya di ruang sekapan dan berusaha menolongnya. Namun ketika Beck mendekat teralis besi, tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita yang tak lain juga korban dari penyekapan. Candice! Wanita itu memberitahu bahwa dia dan dirinya berada dalam sekapan orang sadis yang memperlakukan tahanannya layaknya binatang. We're in their world now. You seem like a nice person. I'm a nice person. I'm a nice person. You help me, and I can help you. We can both. Tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah salah satu dari penyekap dan mendatangi Beck serta memberi minuman dan snack. Namun ketika snack itu hendak diambil Beck, tiba-tiba diinjak tangan Beck Never let it be said. dan terdengar lagi suara pengumuman bahwa makanan dan minuman yang mereka berikan tidaklah gratis. Apabila tahanan ingin makan dan minuman dari mereka, para tahanan harus memenangkan permainan ala mereka dengan cara saling membunuh satu sama lain. Tiba-tiba pintu besi terbuka. Masuklah Beck ke ruang sekapan dari pintu yang terbuka itu. Namun terkejutlah Beck, ternyata di dalamnya ada seseorang tahanan yang sama dengan dirinya. I don't want to know anything about me. What do you mean you don't know anything about me? Where the fuck are He we? wants us to kill, then eat. Orang itu mengatakan
bahwa bila ingin hidup harus membunuh lawannya yang diadu oleh penyekap. Orang itu mengatakan bahwa ia terpaksa sudah membunuh 4 orang karena kelaparan dan bisa makan minum kalau sudah menjadi pembunuh lawannya. Dari 4 orang yang ia bunuh termasuk istrinya sendiri. Beck pun kini dipaksa berhadapan dengan tahanan yang sudah kelaparan dan tak sabar menunggu bel tanda perkelahian hidup dan mati dimulai. Runyan penjaga tahanan melemparkan 2 senjata kepada para tahanan yang diadu. Kini Beck terpaksa harus mempertahankan nyawanya dan dipaksa untuk saling bunuh agar mendapatkan makanan. Sebenarnya Beck berusaha mencegah lawannya agar tak melakukan permainan ini. Namun karena Beck terdesak dan diserang oleh lawannya yang ingin membunuhnya, maka terpaksa Beck pun harus membunuh lawannya. Don't make me do this. It doesn't work that way. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan Beck. Get it while it's hot. It's the last you'll be getting for a while. Keesokan malamnya di ruang sekapan, Candice mengintip seseorang salah satu penyekapnya yang sedang melihat hasil rekaman pertarungan saling bunuh Beck dan lawannya melalui lubang kecil dinding. Karena terdorong rasa lapar, Candice pun terpaksa memakan serangga yang berada di dekatnya. Serangga yang ia makan membuat Candice tersedak dan tak ada air. Namun tiba-tiba ada seseorang wanita yang berada di ruang sekapan sebelahnya, memanggilnya dan memberikan sedikit air dan memberikan obeng yang ia temukan kepada Candice. Namun mereka dikejutkan oleh Runyan yang tiba-tiba datang dan membawa wanita itu. Kemudian wanita itu dibawa ke ruang sekapan berdekatan dengan Beck berada. Kini permainan saling bunuh pun segera dimulai kembali. I think it's time for a Donner party. Oh shit. Suara pengumuman pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Kini wanita itu yang bernama Donner harus melawan juara bertahan, dan kanibal juga tak ada makanan dan minuman untuk Donner walaupun dapat membunuh lawannya telah bersembunyi dari pertarungan. Segera Donner mencoba untuk melarikan diri dari pertarungan lagi. Namun sial, Donner ditangkap si manusia kanibal itu dan dilempar terbentur dinding dengan kepala bocor. Pemandangan mengerikan pun terjadi. Manusia kanibal itu meminum darah yang muncrat dari kepala korbannya. Beck pun ikut melihat pemandangan mengerikan itu. Winner! Namun terdengar lagi pengumuman bahwa Runyan diperintahkan untuk memulai permainan utama sore itu, yaitu dengan mengadu hidup dan mati Beck kembali dengan lawannya si manusia kanibal. Kita tinggalkan dulu perjuangan Beck mempertahankan nyawanya. Nasib yang sama juga harus dialami kekasihnya yang bernama Candice. Di sore yang sama, Candice dipaksa harus berhadapan dengan lawannya apabila ingin makan minum sore itu. Kini lawan yang harus dihadapinya adalah seorang wanita buas yang sudah banyak membunuh lawannya. Runyan pun melemparkan gunting sebagai senjata untuk saling bunuh. Setelah Candice berhasil membunuh lawannya dengan menghujamkan gunting ke kedua mata lawannya, kini makan dan minuman diberikan Runyan kepada Candice.
Tiba-tiba Runyan dikejutkan suara Beck yang berhasil keluar dari ruang sekapan. Tapi sial bagi Beck, karena dia dilumpuhkan lagi dengan gas air mata yang dimiliki Runyan. Kemudian Candice menghampiri Beck kekasihnya dan mengajak Beck untuk melihat sesuatu melalui lubang kecil. Dan di lubang itu Candice dan Beck dapat melihat kedua penyekapnya. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh penyekap. Oh my god! Yang mengetahui bahwa mereka berdua mengintip dari lubang kecil itu. Beck pun menatap Candice dengan perasaan penuh penyesalan karena telah membawanya dan Jiminy ke tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi. You? Not really. I'm so sorry. Di tempat inilah mereka menjadi korban kekejian dan penyekapan yang menjadikan korbannya sebagai objek film permainan saling bunuh untuk mempertahankan hidup dengan saling bunuh satu sama lain. Beck pun berjanji akan membawa Candice keluar dari tempat sialan itu. Tiba-tiba Runyan menghampiri mereka berdua dari luar teralis besi dan membawa roti di atas piring untuk Candice. Namun Beck mencegah Candice untuk mengambilnya karena Beck mempunyai maksud lain terhadap Runyan. Namun percobaan Beck pun gagal dan malahan hampir terbunuh oleh Runyan dengan obeng yang hendak digunakan Beck untuk membunuh Runyan. Beck dan Candice sampai terlihat pertengkaran akibat olah Beck yang memakan roti tanpa menyisakan buat Candice. Candice, I'm so sorry. I'm so sorry. Karena mereka sama-sama kelaparan. Dalam pertengkaran itu Candice berbisik dan mengatakan kepada Beck bahwa dirinya hamil mengandung anak dari Beck. Hal itu membuat Beck terkejut dan semakin merasa bersalah karena telah membawa kekasihnya dan calon anaknya dalam masalah besar. Candice dan Beck memohon dan meminta makanan kepada Runyan. Candice pun berjanji akan melakukan apapun asal ia diberi makanan malam itu. Do anything. Please? Namun usaha mereka berdua gagal. Runyan pun berlalu pergi. Karena merasa bersalah yang amat besar, akhirnya Beck meminta Candice untuk memasukkan jarinya ke tenggorokannya agar makanan yang ia telah telan dapat dimuntahkan kembali dan dapat dimakan oleh Candice. Tanpa mereka sadari, ternyata Runyan mengintip Beck dan Candice dari lubang kecil di balik tembok ruangan. Hal itulah yang membuat pimpinan penyekap itu marah dan menutup kembali lubang-lubang itu dengan lakban. Akhirnya Runyan pun diperintahkan untuk membersihkan mayat-mayat korban pertarungan yang mati untuk dibakar. Runyan pun menyeret mayat korban dari pembunuhan Beck untuk dibakar dan dimusnahkan. Sambil memandang sedih, Beck melihat kekasihnya yang memakan makanan muntahan Beck. Karena kelaparan, Candice pun mengalahkan rasa jijiknya. Pandangan Beck pun beralih pada mayat wanita dari korban pembunuhan Candice kekasihnya. Beck mendekati mayat itu dan mengambil gunting yang menancap di kedua mata korban. Apa yang Beck lakukan dengan gunting itu? Ternyata ia gunakan untuk mengikis sedikit demi sedikit tembok agar mereka dapat keluar dari sekapan orang-orang sadis itu. Keesokan paginya, terlihat Ezrin yang tak lain pimpinan pelaku penyekapan mendatangi kedai yang biasa ia memesan makanan dan minuman. Namun beberapa waktu kemudian kedai itu didatangi seorang wanita yang mencari informasi tentang korban hilang sebulan yang lalu. Here. Take it that's an affirmative? About a month ago. Came through on research or something. Wanita itu bertanya kepada penjaga kedai. Penjaga kedai pun mengatakan bahwa sebulan yang lalu ada 3 orang pemuda yang mengunjungi kedainya dan ingin menuju kota mati dengan tujuan observasi atau penelitian untuk bahan komiknya. Lantas penjaga kedai pun menyarankan wanita itu untuk bertanya pada Ezrin yang dijuluki sang wali kota di kota mati itu. Kemudian wanita itu bertanya hal yang sama kepada Ezrin. Singkat cerita, wanita itu tanpa menyadari bahwa ia nantinya akan dibawa ke tempat yang menjadi pembantaian korban Ezrin. Who are you?
Call me Ezrin. I'm the site manager. Mayor. Is that a joke? You know about Freedom? Sinkholes, the mercury, the mining. Whole damn town being evacuated back in 81. I'm aware of what happened here. Sementara itu, Beck berusaha keras membuat lubang untuk meloloskan diri dengan menggunakan alat gunting. Atas usahanya yang mulai membuahkan hasil, Beck pun menunjukkan hasil jerih payahnya kepada Candice yang kelelahan sambil berbaring. Namun tiba-tiba keduanya mendengar suara langkah kaki yang mendatangi mereka berdua. Secepatnya Beck pun menutup kembali lubang itu dengan papan pelat besi yang tersandar. Ternyata yang datang itu Runyan, penjaga tahanan. Kembali lagi ke wanita yang mencari Beck, Candice dan Jiminy. Tanpa sepengetahuan wanita itu, Ezrin si penjaga manusia itu menyembunyikan palu di kantong kresek yang ia bawa. Kemudian Ezrin membawa wanita itu masuk ke dalam gudang. Namun kecurigaan wanita itu muncul ketika melihat mobil pemuda yang ia cari berada dalam gudang itu. Namun tiba-tiba, boom! Wanita itu pingsan karena dihantam pukulan keras benda tumpul. Lalu wanita itu diseret Ezrin untuk dibawa ke dalam ruangan sekapan. Setelah diperiksa oleh Ezrin, ternyata wanita itu adalah seorang polisi wanita yang ditugaskan untuk mencari Beck, Candice dan Jiminy yang dilaporkan hilang sebulan yang lalu ketika berkunjung ke tempat kota mati Florida. Setelah itu Ezrin mengajak Runyan sambil membawa pistol rampasannya dan memberikannya kepada Runyan. Kemudian Runyan pun mendatangi salah satu korban penyekapan sambil membawa roti di tangannya. Namun tetap saja, makanan itu harus menumbalkan nyawa untuk mendapatkannya. Wanita yang dipukul Ezrin yang tak lain polisi wanita itu tersadar dari pingsannya. Kini ia berada di tempat yang ia tak mengetahui bahwa tempat itu menjadi ajang permainan hidup dan mati dirinya. Sekuat tenaga dan berteriak sekeras-kerasnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata polisi wanita itu dipertemukan oleh Ezrin dan Runyan, sang penjagal manusia. Polisi wanita itu harus saling bunuh dengan seorang pria yang sudah kelaparan. Should be more concerned about what I'm gonna do to you. Sementara itu terlihat Beck terus berusaha membuat lubang yang besar agar dapat dijadikan untuk Beck dan Candice kabur dari tempat terkutuk itu. Candice sambil mengawasi dan berjaga agar tak dilihat Runyan. Dengan menginjakkan kakinya, Candice memberitahu Beck bahwa ada seseorang yang mendekat menghampiri mereka berdua. Muncullah Ezrin di hadapan mereka berdua dengan membawakan segelas air minum untuk Beck dan Candice. Mereka berdua pun langsung meminumnya karena merasa kehausan. Kini di ruangan lain, nampak polisi wanita itu mencari pistolnya yang diselipkan di kakinya. Namun pistol itu sudah tidak ada. Kini di hadapannya nampak seorang laki-laki yang kondisinya menyeramkan dan haus akan nyawa lawannya demi sepiring roti dan segelas minuman. Permainan pun dimulai. Proteins, minerals, disease begins to set in. The worst is what it does to your body, your mind, your will, your spirit. But it makes for great entertainment. Runyan memberikan 2 senjata untuk mereka berdua. Keduanya dipaksa untuk saling bunuh. Pertarungan hidup dan mati pun terjadi setelah bel berbunyi. Polisi wanita itu sempat membuat lawannya tersungkur karena hantaman besi yang ia gunakan. Karena rasa kasihan dan bersalahnya polisi wanita itu akhirnya lengah dan dicekik lehernya dari belakang dengan menggunakan ruyungnya. Dan kejadian tragis pun terjadi. Ruyung itu ditancapkan ke dalam tenggorokan polisi wanita itu. Kini makanan pun diberikan Runyan kepada pemenang. Terlihat Beck sudah berhasil membuat lubang menjebol tembok. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata yang ia minum bersama Candice telah diberi racun oleh Ezrin si penjagal sadis itu.
Keesokan harinya setelah Beck tersadar dari pingsannya, ia kaget bahwa ternyata di hadapannya ada Jiminy, sahabatnya, dan sudah dianggap adiknya sendiri yang ternyata juga disekap di tempat terkutuk itu. I didn't know if you were alive or dead. Both. You don't think like that, Jimmy. You put that out of your mind. I was so hungry. Permainan menyedihkan pun dibuat oleh Ezrin, bahwa mereka berdua sengaja dipertemukan untuk saling bunuh. Singkat cerita, Jiminy diberi sebuah pistol oleh Runyan untuk membunuh sahabat yang sudah dianggap kakaknya sendiri. Kejadian tragis pun terjadi. It's my turn to take care of you. Jimmy, come on, just put the gun down. Karena Jiminy merasa Beck telah merawatnya dan menjaganya selama ini, Jiminy pun tak tega hati untuk membunuh Beck. Akhirnya Jiminy pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke arah tenggorokannya sendiri. Hati Beck pun terpukul dan sangat marah. Beck akhirnya berjalan keluar. Tiba-tiba Runyan menguncinya di kandang besi yang menyerupai arena pertarungan. Benar saja, ternyata si manusia kanibal yang beberapa waktu lalu menghisap dan meminum darah kepala korbannya yang bocor, kini menjadi lawannya Beck. Akhirnya dengan mudah Beck pun dapat membunuhnya. Terlihat dari ruang monitornya, Ezrin nampak kesal setelah melihat Candice dibaringkan di atas kasur oleh Runyan. Segera Ezrin pun menghampiri Candice sambil membawa kamera untuk merekam aksi bejatnya yang hendak memperkosa Candice dan merekamnya. Setelah berhasil memukul roboh Ezrin yang hendak memperkosanya, Candice pun berlari sambil berteriak mencari Beck. Suara teriakan Candice terdengar oleh Runyan dan Beck yang saling bertarung. Sungguh terkejutnya Beck setelah menarik baju mantel yang dipakai Runyan. Ternyata Runyan adalah seorang wanita dengan tubuh mengerikan penuh luka. Singkat cerita, Candice gagal mendatangi Beck karena tiba-tiba Runyan menghujamkan pukulan yang membuat Candice pingsan kembali. Ezrin yang tersadar dari pingsannya menyeret Candice dan dibawa masuk ke kandang arena bersama Beck kekasihnya. Di hadapannya kini nampak Runyan dan Ezrin yang ternyata sepasang suami istri. Dan Ezrin pun menceritakan rasa dendamnya kepada orang lain dan pemerintah yang telah menyatakan wilayahnya sebagai area bencana dan memaksa warganya untuk mengosongkan kota yang telah membuat keluarganya harus merana, terutama istrinya yang terkena gas metana yang membuat tubuhnya mengenaskan. Tapi Ezrin dan keluarganya tak mendapatkan perawatan dan perhatian orang lain, apalagi pemerintah. Karena olah manusia yang dulu, aksinya mereka ini adalah pembalasan rasa sakit hati kepada manusia. Dan siapapun yang datang ke wilayahnya dan ingin mengorek informasi, maka ia harus dijadikan korban permainan sadisnya, agar orang lain dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Had a very unpleasant effect on my girl. Why she stays covered up. Society left us to waste away and die. Setelah Ezrin mengatakan semuanya, kini Runyan pun diperintahkan untuk memberikan pistol dengan satu peluru kepada Beck atau Candice. Kini mereka berdua harus menjalani permainan hidup dan mati. Pemenangnya pun tak akan diberikan makanan, karena mereka berdua mencoba meloloskan diri. Dan apabila mereka tak segera saling bunuh, mereka berdua akan mati karena setelah waktu bel habis, maka Ezrin akan menyemprotkan gas beracun kepada mereka berdua. I wasn't sure how this was going to turn out, but I must say I am surprised. Setelah Candice menembak Beck, kemudian Runyan menghampiri Candice untuk dibawa ke ruangan lainnya. I told you I was gonna kill you.
Namun tanpa disadari Runyan, ternyata Beck masih hidup dan tembakan itu meleset. Kemudian Beck pun membunuh Runyan. Mereka berdua pun akhirnya berusaha melarikan diri dengan berpisah agar tak mudah ditangkap oleh Ezrin. Namun Ezrin melihat aksi mereka berdua melalui monitor. Kini Candice mencoba keluar dan melihat mobilnya yang mereka kendarai sebulan yang lalu. Sedangkan Beck menuju ruangan Ezrin yang ada di ruangan monitor. Namun betapa terkejutnya Beck bahwa Ezrin yang tak ada di ruangan itu, dan kini Beck pun dijebak dan dikunci dalam ruangan itu. Akhirnya Beck pun dapat menjebol ruangan itu yang terbuat dari tembok kayu dan berlari keluar mencari Candice, berusaha menyelamatkan nyawanya karena dalam bahaya. Sementara itu Candice dapat keluar dan melihat mobil polisi. Candice pun langsung berlari dan mendekat sambil meminta bantuan. Namun betapa terkejutnya bahwa mobil itu malah menabrak Candice. Ternyata pengemudi itu Ezrin yang menggunakan mobil polisi wanita yang mencarinya waktu itu dan menjadi korban. Keadaan genting pun terjadi. Ezrin mengarahkan senapan ke arah Candice. Senapan pun ditembakkan. The word of the day is dilemma. Fuck you and your dictionary. Ternyata suara tembakan itu berasal dari pistol Beck yang diarahkan ke Ezrin. Kini Ezrin pun terluka dan dihujani peluru oleh Beck. Akhirnya mereka berdua dapat lolos dari tempat terkutuk itu dan dapat meraih impian mereka berdua dengan pengorbanan dan pengalaman mengerikan yang harus mereka alami.